Selamat datang di channel Moneyseed. Bayangkan suatu pagi kamu membaca berita di layar ponsel. Pemerintah memastikan tahun 2026 tidak ada pajak baru. Sekilas, kalimat itu terdengar seperti kabar baik. Tidak ada pungutan tambahan, tidak ada aturan mendadak yang mengganggu kantong, dan tidak ada kekhawatiran tentang beban baru yang bisa menekan daya beli masyarakat. Namun ekonomi tidak pernah sesederhana headline berita. Pertanyaan besar pun muncul. Jika belanja negara justru semakin membesar. Dengan program-program ambisius seperti makan siang gratis yang menelan ratusan triliun, pembangunan infrastruktur yang merata, hingga modernisasi militer yang butuh dana besar. Dari mana sebenarnya pemerintah akan mendapatkan uang? Apakah ini benar-benar kabar baik bagi rakyat? Atau hanya penundaan masalah yang suatu hari harus dibayar lebih mahal? Pajak adalah denyut nadi ekonomi. Ia menyentuh hampir semua aspek kehidupan kita, dari harga sepiring nasi di warung, ongkir paket belanja online, cicilan KPR yang dibayar setiap bulan, hingga rencana sebuah perusahaan membuka lapangan kerja baru. Saat pemerintah menyampaikan pesan, tidak ada pajak baru, getaran itu menyebar ke seluruh sendi perekonomian. Rumah tangga yang berharap hidup lebih ringan, UMKM, yang ingin usaha mereka tidak terbebani. Aturan baru, investor yang mencari kepastian regulasi, hingga pasar keuangan yang menilai stabilitas fiskal suatu negara. Yang membuat isu ini semakin penting adalah konteks waktunya. Kebijakan ini diumumkan pada awal masa pemerintahan baru. Artinya, keputusan tersebut bukan sekadar urusan teknis, melainkan juga sinyal politik yang kuat. Pasar akan membaca apakah pemerintah benar-benar pro-stabilitas dan pro-investasi. Publik akan menilai apakah janji itu akan diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten, atau hanya manis di bibir tanpa bukti nyata. Tidak ada pajak baru memang terdengar menenangkan. Tetapi ketenangan psikologis semacam ini hanya akan bertahan bila angka-angka dalam APBN ikut bicara hal yang sama. Tanpa dukungan fiskal yang konkret, janji itu bisa cepat pudar. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan tidak ada pajak baru? Penting untuk dipahami bahwa tidak adanya pajak baru tidak otomatis berarti beban pajak akan berkurang. Yang dimaksud hanyalah tidak ada jenis pungutan tambahan. Namun, beban pajak ditentukan oleh lebih banyak faktor. Penegakan aturan bisa menjadi lebih ketat. Basis wajib pajak bisa diperluas untuk menjangkau sektor digital dan informal, batas insentif bisa diperketat, dan intensitas penagihan bisa lebih agresif. Hasilnya, sebagian orang bisa merasa lebih ringan karena tidak ada aturan baru, tapi sebagian lain justru merasa lebih berat karena kewajiban lama kini ditegakkan dengan disiplin baru. Mari kita lihat, situasinya lebih dekat. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan belanja negara yang besar. Program makan siang gratis saja diperkirakan menelan lebih dari 300 triliun rupiah. Belum lagi anggaran kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, serta program transisi energi menuju sumber daya yang lebih ramah lingkungan. Semua itu membutuhkan dana. APBN 2026 diproyeksikan mencapai hampir 3.900 triliun rupiah. Dengan defisit yang ditargetkan hanya sekitar 2,48% dari PDB, target yang ambisius ini menimbulkan pertanyaan besar. Jika tidak ada pajak baru, bagaimana menutup semua kebutuhan itu? Ada beberapa jalur yang bisa ditempuh pemerintah. Pertama, optimalisasi pajak yang sudah ada. Kepatuhan wajib pajak akan diperketat, celah penghindaran akan ditutup, dan audit berbasis data akan menjadi normal baru. Digitalisasi perpajakan memungkinkan pelaporan lebih mudah, tetapi juga membuat aktivitas wajib pajak lebih terlihat. Kedua, mengandalkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, ini bisa berasal dari dividen BUMN, royalti komoditas seperti nikel dan batu bara, biaya layanan pemerintah, hingga pemanfaatan aset negara yang selama ini belum optimal. Namun, pendapatan dari komoditas memiliki risiko fluktuatif, apalagi bila harga global turun. Ketiga, pemerintah bisa menutup defisit dengan utang baru melalui penerbitan surat berharga negara. Meski rasio utang Indonesia masih aman di bawah 40% PDB, tren kenaikan utang tetap harus diawasi. Biaya bunga yang tinggi bisa membebani anggaran di masa depan. Keempat, efisiensi dan realokasi belanja. Dana dari program yang kurang produktif bisa dialihkan ke program yang lebih berdampak nyata. Misalnya pendidikan vokasi, kesehatan preventif, digitalisasi layanan publik, atau logistik yang memperlancar rantai pasok. Bagi masyarakat, keputusan ini membawa dua sisi. Di satu sisi, tidak adanya pungutan tambahan memberi rasa aman psikologis. Tidak ada kekhawatiran bahwa akan muncul pajak baru yang menekan daya beli. UMKM bisa lebih mudah menghitung biaya dan harga jual tanpa harus memikirkan aturan baru yang rumit. Investor pun mendapat kepastian bahwa setidaknya dalam waktu dekat,
kebijakan fiskal tidak akan berubah drastis. Tetapi di sisi lain, ada catatan penting, reformasi internal berarti pengawasan yang lebih ketat. Wajib pajak yang selama ini abai atau bermain di area abu-abu bisa merasakan beban lebih berat, meski tidak ada tarif baru. Singkatnya, bukan tarif yang berubah, melainkan kedisiplinan penegakannya. Secara politik, keputusan ini juga syarat makna. Pemerintah yang baru menjabat tentu ingin mendapat kepercayaan publik. Setelah program besar seperti makan siang gratis, isu pajak adalah hal yang sensitif. Dengan menyatakan tidak ada pajak baru, pemerintah ingin menenangkan rakyat, sekaligus meyakinkan investor. Pesan yang ingin disampaikan jelas, program ambisius tetap berjalan, tapi masyarakat tidak akan dibebani aturan baru. Sebuah strategi politik yang cerdas, setidaknya di awal masa jabatan. Namun strategi politik tidak selalu identik dengan keberlanjutan fiskal. Cepat atau lambat, angka-angka APBN akan menuntut konsistensi. Menariknya, strategi seperti ini bukan hal baru di dunia. Amerika Serikat misalnya, seringkali menutup defisit dengan utang ketimbang menambah pajak, terutama di masa resesi. Singapura justru memilih menjaga tarif pajak tetap rendah, tetapi menutupnya dengan efisiensi dan pengawasan ketat. Jepang, di sisi lain, pernah lama menunda kenaikan pajak konsumsi, tetapi akhirnya terpaksa menaikkannya drastis karena beban utang yang membengkak. Pelajarannya jelas, menunda pajak baru bisa populer, tetapi pada akhirnya, beban tetap harus dibayar entah kapan dan entah oleh siapa. Risiko pun ada di depan mata. Pertama, risiko fiskal. Jika penerimaan negara tidak sesuai target, defisit bisa melebar. Itu bisa membuat peringkat utang Indonesia tertekan dan biaya pinjaman naik. Kedua, risiko inflasi. Jika pembiayaan defisit lebih banyak melalui obligasi domestik, ada kemungkinan mendorong inflasi dan suku bunga. Ketiga, risiko kepercayaan publik. Bila rakyat merasa janji tidak ada pajak baru, hanyalah slogan. Sementara di lapangan mereka justru lebih diawasi ketat, maka bisa timbul kekecewaan. Namun, bukan berarti kita harus pesimis. Ada peluang besar di balik keputusan ini. Digitalisasi pajak bisa membuat pelaporan lebih mudah, sekaligus lebih transparan. Integrasi data bisa menekan kebocoran dan memperluas basis pajak dengan cara yang lebih adil. Orang kaya yang sebelumnya pandai menghindar bisa lebih mudah terdeteksi lewat integrasi sistem keuangan. Kepastian bahwa tidak ada pajak baru juga bisa meningkatkan minat investor asing, terutama di sektor manufaktur dan digital. Apa artinya semua ini bagi kita? Bagi rumah tangga, tidak adanya pajak baru memang bisa memberi ruang napas. Tetapi jangan terlena. Inflasi bahan pokok atau energi bisa tetap menjadi tantangan, apalagi jika global bergejolak. Strategi keuangan pribadi tetap penting. Buat budget realistis, siapkan dana darurat, pastikan proteksi kesehatan, dan kelola utang dengan hati-hati. Bagi UMKM, kepastian regulasi adalah kabar baik, tetapi artinya juga harus lebih disiplin dalam pembukuan dan pelaporan. Sistem digital membuat jejak transaksi makin terlihat, sehingga administrasi yang rapi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Bagi korporasi, kepastian pajak berarti lebih mudah merencanakan investasi, tapi audit berbasis data, pengawasan transfer pricing, dan kewajiban transparansi akan lebih tegas. Maka perusahaan perlu menyiapkan governance yang baik, kebijakan pajak internal yang jelas, dan dokumentasi yang rapi. Di era tanpa pajak baru, yang menang bukan yang paling besar, tetapi yang paling disiplin dan paling cepat beradaptasi. Kini pertanyaannya, apakah 2026 tanpa pajak baru benar-benar kabar baik? Jawabannya, tidak sesederhana ya, atau tidak. Bisa iya, bila pemerintah berhasil meningkatkan kepatuhan tanpa menekan aktivitas produktif, mengoptimalkan PNBP secara profesional, dan mengelola pembiayaan dengan hati-hati. Tapi bisa juga tidak, bila eksekusi kedodoran, penerimaan meleset, dan akhirnya defisit harus ditutup dengan pilihan yang lebih pahit di masa depan. Sejarah sudah mengajarkan bahwa kebijakan fiskal yang populer tidak selalu berarti kebijakan yang berkelanjutan. Menunda pajak baru bisa memberi ruang napas jangka pendek, tapi tanpa manajemen yang disiplin, ia bisa berubah menjadi beban yang lebih berat di kemudian hari. Pertanyaan yang tersisa untuk kita semua adalah, apakah ini langkah berani yang tepat, atau hanya menunda keputusan sulit yang suatu hari akan tetap datang mengetuk pintu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu melihat keputusan ini sebagai kabar baik untuk rakyat, atau justru sebagai sinyal bahaya jangka panjang? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel Manisit. Di sini kita akan terus membahas ekonomi, politik, dan finansial, dengan bahasa yang mudah dimengerti, visual yang jelas, dan analisis yang tajam. Sampai jumpa di video berikutnya.